Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas KD peluang di kelas 12 IPA semester 6 mengenai di dalam peluang bahwa ada masalah-masalah yang harus kalian ketahui terlebih dahulu, yaitu mengetahui masalah percobaan, kemudian ruang sampel, dan menghitung peluang kejadian. Yang pertama-tama yaitu mengenai percobaan, sifat dasar percobaan. Setiap jenis percobaan mempunyai kemungkinan hasil atau peristiwa atau kejadian yang akan terjadi. Nah, yang kedua bahwa sifat percobaan itu adalah hasil dari setiap percobaan secara pasti sulit ditentukan. Jadi untuk kesimpulannya bahwa percobaan itu adalah mempunyai kemungkinan hasil dan tidak bisa kita tentukan secara pasti apa hasil dari percobaan tersebut. Kemudian selanjutnya, sebagai ilustrasi bahwa pada kejadian melempar sekeping uang logam, ya, percobaan melempar sekeping uang logam. Kita tahu bahwa uang logam itu mempunyai muka angka dan mempunyai muka gambar. Nah, kemungkinan akan muncul pada percobaan tersebut muncul gambar dengan simbol G atau muncul angka dengan simbol A. Nah, jadi sifatnya bahwa percobaan itu sulit ditentukan, cuman kemungkinan yang munculnya bisa terjadi gambar, bisa mungkin kejadiannya adalah angka. Ilustrasi yang kedua yaitu melempar sebuah dadu bermata 6. Sebuah dadu bermata 6. Nah, kemungkinan hasil yang akan muncul yaitu muncul mata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian berikutnya yaitu ruang sampel. Sehubungan tadi pada ilustrasi contoh soal yang tadi seperti pada pelemparan sebuah uang logam. Nah, di sini bahwa yang dikatakan ruang sampel adalah kumpulan dari hasil mungkin yang terjadi dari suatu percobaan. Kalau dihubungkan dengan ilustrasi yang pertama, berarti ruang sampel sama dengan himpunan kemungkinan muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada pelemparan sebuah dadu. Kemudian 1, 2, 3 adalah titik sampel pada kejadian bilangan kurang dari muncul bilangan kurang dari sama dengan 3 pada pelemparan sebuah dadu. Nah, itu yang disebut dengan titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Sedangkan kumpulan dari beberapa titik sampel itu adalah disebut kejadian. Nah, kemudian ruang sampel simbolnya adalah NS. Pada ilustrasi yang kedua, bahwa sebuah dadu dilempar satu kali, maka ruang sampelnya adalah mungkin angka, mungkin gambar. Berarti banyaknya ruang sampel adalah 2. Sedangkan titik sampel adalah muncul angka pada pelemparan uang logam. Nah, berarti itu adalah titik sampel. Nah, itu yang dikatakan ruang sampel dari 2 contoh soal yang tadi yang diilustrasikan, yaitu pada pelemparan sebuah dadu dan pelemparan sebuah uang logam. Kita akan lihat contoh yang lain dari 3 buah koin dilempar bersama satu kali. Maka ruang sampelnya pada kemungkinan ke-1, koin ke-1 angka, koin kedua adalah angka, koin ketiga adalah angka. Kemungkinan kedua adalah angka-angka gambar, kemungkinan ketiga adalah angka gambar angka, kemungkinan keempat adalah gambar angka-angka, kemungkinan kelima adalah angka gambar-gambar, kemungkinan keenam adalah gambar angka gambar,
Kemungkinan ketujuh adalah gambar-gambar angka. Kemungkinan kedelapan adalah gambar-gambar. Ya, jadi ketiga koin itu ada 8 kemungkinan pasangan koin. Nah, untuk menentukan ruang sampel sebetulnya tidak harus menggunakan tabel seperti ini, tapi kita menggunakan prinsip perkalian di mana uang koin yang pertama itu mempunyai ruang sampel 2, koin yang kedua ruang sampelnya 2, koin yang ketiga ruang sampelnya 3. Lalu kita menggunakan prinsip perkalian yaitu 2 dikali 2 dikali 2. Jadi banyaknya ruang sampel atau NS sama dengan 8. Jadi kalau misalkan kalian tidak menguraikan dalam bentuk tabel seperti ini untuk menentukan ruang sampel, nggak masalah. Yang penting kalian bisa menentukan banyaknya ruang sampel, tinggal digunakan prinsip perkalian. Yaitu ruang sampel ke-1 adalah 2, ruang sampel kedua adalah 2, ruang sampel ketiga adalah 2. Sehingga kita kalikan sama dengan 8. Kemudian peluang suatu kejadian. Misalkan S adalah ruang sampel dari suatu percobaan dengan setiap anggota S memiliki kesempatan muncul yang sama dan K adalah suatu kejadian dengan K adalah himpunan bagian dari ruang sampel. K adalah bagian dari S, maka peluang kejadian K adalah PK sama dengan NK per NS. NK adalah banyaknya anggota kejadian, sedangkan NS adalah banyaknya anggota dalam himpunan ruang sampel. Perlu kalian ketahui bahwa peluang kejadian K adalah berkisar di antara 0 dan 1. Adapun nanti peluang kejadian itu sama dengan 0, kita katakan ini adalah peluang mustahil. Sedangkan peluang kejadian K adalah sama dengan 1, sehingga peluang ini dikatakan sama dengan peluang pasti. Nah, untuk itu maka peluang kejadian K adalah berkisar atau mempunyai kisaran 0 sampai dengan 1. Nah, ini adalah sebuah contoh soal untuk penerapan rumus peluang. Sebuah dadu dilempar atau diundi 1 kali. Berapa peluang muncul angka bilangan prima? Nah, kita lihat di kalimat yang awal, sebuah dadu dilempar 1 kali, itu kita simpulkan sebagai kalimat ruang sampel, di mana ruang sampel sebuah dadu dilempar 1 kali, maka S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga NS sama dengan 6. Kemudian kita sambungkan lagi ke kalimat berikutnya. Peluang muncul angka bilangan prima. Nah, ini adalah menerangkan satu kejadiannya. Muncul angka bilangan prima yaitu bilangan 2, 3, dan 5. Jadi tadi dikatakan bahwa K adalah himpunan bagian dari S, sehingga 2, 3, dan 5 itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel, sehingga NK sama dengan 3. Peluang kejadian K adalah NK per NS, sehingga 3 per 6, atau kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, sekarang peluang komplement dari suatu kejadian. Kalau PK adalah peluang kejadian K, seperti tadi dikatakan, sedangkan PKC adalah PK komplement suatu kejadian, atau bisa simbolnya adalah PK aksen, adalah peluang kejadian bukan K. Maka peluang kejadian K ditambah peluang kejadian komplement itu akan sama dengan 1, sehingga kita akan mencari peluang komplement kejadian adalah sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian K, atau 1 dikurangi PK. Contoh soal kita lihat. Peluang Rina lulus ujian matematika adalah 0,89. Maka peluang Rina tidak lulus ujian matematika dengan mudah kita tentukan bahwa K adalah kejadian Rina lulus ujian matematika 0,89. Berarti peluang lulusnya untuk pelajaran matematika atas nama Rina itu sangat besar, yaitu 0,89. Kemudian KC adalah kejadian Rina tidak lulus ujian matematika. Sehingga peluang Rina tidak lulus ujian matematika kita gunakan rumus komplement suatu kejadian atau PK komplement. Tadi dikatakan bahwa 1 dikurangi PK.
1 dikurangi peluang kejadian K-nya 0,89 tadi diketahui, kemudian peluang kejadian Rina tidak lulus ujian sehingga kita sangat kecil sekali, yaitu 0,11. Kemudian ada di sini selanjutnya adalah mengenai frekuensi harapan. Ini berkaitan dengan peluang kejadian, cuman percobaannya dilakukan N kali percobaan. Jadi frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan. Nah, jika suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali dan nilai kemungkinan terjadi kejadian K setiap percobaan adalah PK, maka frekuensi harapan kejadian K adalah frekuensi harapan K adalah N dikali PK. Nah, untuk menentukan frekuensi harapan, berarti kita harus menentukan peluang kejadian 1 kali, kemudian frekuensi harapannya tinggal kita kalikan dengan banyaknya percobaan yang dilakukan berapa kali percobaan. Ini contoh soal untuk kita lihat bahwa ada sebuah dadu dilempar sebanyak 120 kali. Maka frekuensi harapan muncul mata dadu faktor dari 6 adalah, nah, kita lihat dulu. Dalam kalimat soal ini, walaupun pelemparannya sebanyak 120 kali, tetap kita harus melihat yang pelemparan 1 kali terlebih dahulu. Karena kita harus menentukan peluang kejadian K. Berarti ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS-nya sama dengan 6. Nah, kemudian kita bisa menentukan N, yang 120 kali itu adalah N, banyaknya pelemparan 120 kali. Kemudian kita lanjut ke dalam kalimat berikutnya. Frekuensi harapan muncul mata dadu faktor dari 6. Faktor dari 6, perkalian 6 itu adalah 1 kali 6, 2 kali 3. Berarti di sini kejadiannya adalah 1, 2, 3, dan 6. Sehingga banyaknya kejadian K adalah sama dengan 4. Nah, jadi frekuensi harapan muncul faktor dari 6 adalah NK per NS atau 4 per 6. Atau bisa kita sederhanakan, pembilangnya dibagi 2, penyebutnya dibagi 2, menjadi 2 per 3. Frekuensi harapan kejadian karena ini dilakukan 120 kali adalah N kali PK, berarti 120 dikali 2 per 3. Sehingga banyaknya peluang muncul, banyaknya harapan muncul mata dadu faktor dari 6 adalah 80 kali. Jika kejadiannya dilakukan 120 kali. Nah, itulah yang Ibu sampaikan untuk materi peluang kejadian, dimana mudah-mudahan kalian bisa menyimak dari penjelasan ini, kemudian untuk lebih jelasnya kalian banyak-banyaklah latihan pada buku paket di latihan pada materi peluang, banyak latihan-latihannya untuk supaya kalian lebih terampil bisa memecahkan masalah dalam bentuk soal-soal yang lain. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.